Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa Haku TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang jin penunggu rumah. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan bahwasanya jin penunggu rumah itu seringkali menjelma menjadi ular. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita untuk membunuh ular yang berada di rumah setelah mengusir sebanyak 3 kali. Kalau diusir 3 kali tidak pergi, maka boleh kemudian dibunuh. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil madinati nafaron minal jinni qad aslamu." Sesungguhnya ada beberapa jin di Madinah ini telah masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadhil awamir falya'dhanhu thalathan. Siapa yang mendapati ular-ular di dalam rumah, maka usirlah selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Ya. Fa in badalahu ba'dun falyaqtuluhu. Ya. Kalau diusir 3 kali dia tidak pergi, maka silakan dibunuh. Fa innahu syaitan, karena dia adalah setan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ular itu salah satu sarana ataupun objek jelmaan jin, yaitu jin, khususnya jin penunggu rumah. Dan juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya jin itu juga beragama. Jin itu ada yang muslim, jin itu ada yang kafir. Kata Nabi, kalau jinnya itu muslim, ular yang berada di rumah itu adalah jelmaan jin muslim, kita berikan pemakluman 3 kali ya, kita usir 3 kali, maka dia akan pergi. Tapi kalau diusir 3 kali tidak pergi, berarti ini jin. Kalau dia adalah jin, maka jin kafir, boleh dibunuh. Di zaman Nabi SAW pernah ada kejadian, seorang sahabat Nabi SAW yang nekat membunuh jin penghuni rumah. Membunuh ular yang ada di dalam rumahnya. Akhirnya yang terjadi, sahabat Nabi tersebut mendapatkan bahaya. Nah, kisahnya disampaikan di dalam Sahih Muslim. Dinyatakan bahwasanya suatu ketika sahabat Abu Sa'ib ini bertemu Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Abu Sa'ib berkunjung ke rumahnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ketika sedang bertamu, ternyata Abu Sa'id Al-Khudri lagi sholat. Qala fajalastu antadhiruhu hatta yaqdi salatahu. Aku tunggu beliau sampai menyelesaikan sholatnya. Fasami'tu tahrikan fi arajaini fi nahiyatil bait. Tiba-tiba aku melihat ada kresek-kresek ya, gerak-gerak. Ada gerakan di pojok rumah di bawah ranjang. Faltafattu fa idza hayya. Setelah aku lihat, setelah aku perhatikan, ternyata itu adalah ular. Fawathabtu liaqtulahu. Aku bertekad ingin membunuh ular tersebut. Fa asyara ilayya an ijlis. Abu Sa'id yang lagi sholat tadi memberikan isyarat kepadaku, stop. Yang memberikan isyarat supaya duduk saja, jangan bunuh ularnya. Akhirnya aku duduk. Falaman sharafa asyara ila baitin fiddar. Setelah Abu Sa'id Al-Khudri selesai sholat, Abu Sa'id mengajakku untuk melihat atau menunjukkan kepadaku sebuah rumah di kampung beliau. Atara hadzal bait, kamu tahu enggak rumah ini? Kata Abu Sa'id. Qultu na'am, iya saya tahu rumah itu, rumahnya siapa saya tahu. Qala kana fihi fatan minna hadithu ahdin bi arsin. Penghuni rumah ini dulu adalah seorang pemuda yang pengantin baru. Penghuni rumah ini adalah pemuda pengantin baru. Qala fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Khandaq. Saya bersama pemuda itu dan para sahabat yang lain pergi bersama Nabi ke Khandaq untuk mengikuti perang Khandaq. Fakana dzalikal fata yasta'dzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang perang Khandaq itu, si pemuda pengantin baru ini izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ansafin nahar, di tengah siang. Ya, untuk menemui istri beliau karena beliau masih pengantin baru. Maka Nabi berikan izin. Fayarji'u ila ahlihi. Dia pun pulang menemui istrinya. Fasta'dzanahu yauman. Nabi kasih izin 1 hari. Faqala lahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian berpesan, khudh alaika silahaka, bawa senjata. Fa inni akhsha alaika Quraidah. Aku khawatir orang-orang Yahudi Bani Quraidah akan mencelakakanmu.
bawa tombak, bawa panah. Fa akhadha ar-rajulu silahahu, si pemuda pun membawa senjata. Dia pulang ke rumahnya menemui istrinya membawa tombak, membawa pedang. Fa idza mar'atahu bainal babaini qa'imah. Ketika sudah sampai rumahnya, beliau mendapati, dia menemukan istrinya itu di luar rumah. Ya, berada di antara dua pintu di luar rumah. Ya, itu. Akhirnya saking cemburunya si pemuda ini, fa ahwa ilaiha birramhi liyat'anaha bihi. Saking cemburunya pemuda ini, ya, dia arahkan tombaknya ke arah istrinya ini. Saking cemburunya. Ya, orang-orang Arab terkenal dengan cemburu yang sangat tinggi. Melihat pengantin baru, ya, istrinya ya tidak ada suaminya kok sudah di luar rumah gitu kan. Tiba-tiba luar rumah berdiri, maka dia cemburu. Hampir-hampir ditombak, ya. Maka kemudian si istrinya bilang, "Ukfuf 'alaika ramhak." Tahan tombakmu. Jangan terburu-buru dulu. Wadkhulul bait. Coba kamu masuk rumah. Hatta tangzura malladzi akhrajani. Supaya kamu tahu apa yang menyebabkan aku keluar rumah. Fadakhala fa idza bihayyatin 'azimah manatwiyah 'alal firash. Setelah si pemuda ini masuk rumah, ternyata di dalam rumah itu ada ular yang sangat besar yang berada di atas ranjang. Wa ahwa ilaiha birramhi fantadhamaha bihi. Ya, seketika itu juga si pemuda itu melihat ular besar dalam rumahnya, kan kaget. Dia langsung apa? Langsung tombak si ular itu. Ya, ditombak fantadhamaha bihi sampai tembus mati. Tsumma kharaja, setelah itu dia keluar rumah, farakazahu fiddar. Dia tancapkan tombaknya di depan pintu. Tombak yang digunakan untuk menusuk ular tadi, dia tancapkan depan pintu. Tiba-tiba ularnya itu ternyata belum mati. Ular yang ditombak tembus tadi ternyata belum mati. Fattarabat alaihi. Ular itu pun tiba-tiba keluar, ikuti dia ke depan rumahnya, ke pintu depan rumahnya, lalu fattarabat bihi, dia kemudian dililit. Ya, dia dililit oleh ular besar tersebut. Fama yadri ayyuhuma kana asra'u mautan. Saya tidak tahu, orang-orang tidak tahu siapakah yang pertama kali mati. Apakah ularnya ataukah si pemuda tersebut. Akhirnya kemudian ya intinya adalah pemuda tersebut mati. Nah. Lalu kemudian qala faji'na ila Rasulillah. Ya, setelah kejadian itu kami ceritakan kepada Nabi SAW, fadzakarna dzalika lahu wa qulna ud'u Allah bihayyihi lana. Ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan kami orang-orang yang masih hidup untuk mendoakan sahabat kita sudah meninggal tadi, pengantin baru yang meninggal tadi, istaghfiru li sahibikum. Ya, doakan maaf, doakan ampunan untuk saudaramu tadi, ya, karena ya dia telah melakukan kesalahan sebenarnya, yaitu membunuh ular dalam rumah yang itu sebenarnya bisa jadi jin muslim. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adhinuhu 3 ayyam. Kalau kamu melihat jin tersebut di dalam rumah, maka berikanlah toleransi, berikanlah izin, artinya jangan langsung dibunuh, diusir dulu sebanyak 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluh. Kalau lebih dari 3 hari diusir juga dia masih balik, masih ada di rumah tersebut, maka silakan bunuh. Fa innama huwa syaiton. Karena itu adalah setan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya larangan membunuh ular dalam rumah. Tapi adabnya kalau lihat ular dalam rumah gimana? Diusir dulu, diusir ya. Kalau kita usir dengan nama Allah, dia jin muslim, dia pergi insya Allah. Ya, diusir, digusah dulu, ayo pergi, jangan ganggu. Ya, kita saudara. Kalau dia jin muslim, dia akan pergi. Ternyata diusir, besok masuk rumah, pojokan rumah ularnya ada lagi ular yang sama. Wah, diusir lagi, jangan langsung dibunuh. Ya. Usir sana, kamu keluar, rumahmu bukan sini, ya, diusir. Ya, bismillah keluar, nggak boleh saling mengganggu, kita sesama muslim. Kemudian hari ketiga ternyata masih ada nih ularnya di rumah, usir lagi, jangan langsung dibunuh. Hari keempat ternyata ular masih ada, wah ini ular nggak tahu ada bertamu. Kalau dia jin muslim tahu ada bertamu. Ada bertamu itu ya kalau bertamu maksimal 3 hari. Ini kalau orang kafir nggak punya aturan, ini jin kafir, dia nggak punya aturan, dia nggak tahu ada bertamu. Kalau lebih dari 3 hari kok masih dekem di rumah, ini berarti jin kafir. Tanpa ragu silakan dibunuh, boleh dibunuh. Nah ya, ini berkaitan dengan jin yang penunggu rumah itu. Jadi jin penunggu rumah itu mereka ya seringkali menjelma menjadi ular.
Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah mengatakan al-hayyatu muskhul jinni surah. Artinya jin itu banyak menjelma menjadi ular. Kama masakhatil qiradata wal khanazir min bani Israel. Sebagaimana Allah kutuk Bani Israel itu menjelma menjadi apa? Kera dan babi. Nah, itu. Nah, jadi jin penghuni rumah biasanya dia menjelma menjadi ular. Nah, kita perlu perhatikan di sini beberapa catatan bahwa hukum yang berlaku tadi yang disebutkan dalam hadis yang kami sampaikan itu berlaku bagi jin yang berada di dalam rumah. Kalau jin di teras rumah nggak berlaku. Ya, jin baru di depan pintu rumah. Depan pintu rumah. Saya pernah ketika mau masuk rumah ada ular di bawah lorong pintu. Nah, dia belum masuk rumah, ini boleh dibunuh nggak apa-apa. Hadis tadi larangan membunuh ular dalam rumah. Ya, sampai 3 hari tadi itu berlaku ular yang berada di dalam rumah. Kalau di depan rumah, di teras rumah tidak berlaku. Nah, tadi terangkan juga catatan berikutnya adalah sebab kenapa kita memberikan toleransi 3 hari. Karena bisa jadi itu adalah jin muslim. Ya. Kita tidak boleh membunuh, walaupun itu jin, tidak boleh kita saling membunuh. Gitu. Tadi disampaikan tentang bagaimana terburu-buru membunuh ular dalam rumah. Jadi sahabat Nabi tadi sampai karena terkena celaka ya karena mungkin beliau belum mengetahui ilmu tersebut. Kemudian hadis yang kami bacakan tadi juga menunjukkan bahwasanya membunuh ular yang berada dalam rumah sebelum diberi izin 3 hari itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Karena makanya Nabi mengatakan istaghfiru li sahibikum. Tolong doakan pemuda yang baru nikah tadi yang sudah meninggal gara-gara dililit ular itu. Istaghfiru li sahibikum. Doakan ampunan untuk dia. Ya, inna bil Madinah, Nabi mengatakan sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang sudah masuk Islam. Kalau kalian melihat ular dalam rumah, maka itu jin penunggu rumah. Maka berikanlah izin selama 3 hari. Kalau setelah 3 hari dia nggak pergi, faqtuluh. Silahkan bunuh. Fa innama huwa syaitan. Karena itu adalah setan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.